wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halma Upara, nama panggilan saya biasa dipanggil Ama, dan NPM saya 0101221191. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, fakultas saya Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dengan tugas hukum agraria, yang dimana itu soalnya itu mengenai yang pertama, jelaskan pengertian hukum agraria dan lingkungannya. Dan yang kedua, secara hukum agraria itu seperti apa sih? Dan yang ketiga, jelaskan hak menguasai tanah itu seperti apa beserta dengan contohnya. Dan yang keempat, sebutkan dan jelaskan hak atas tanah terbagi beberapa macam. Dan yang kelima itu pendaftaran tanah secara hukum agraria itu seperti apa? Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan 5 pertanyaan tadi. Yang pertama itu hukum agraria adalah di mana bidang hukum yang mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam yang ada di atasnya. Dan lingkungannya itu mencakup aspek-aspek seperti pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan lahan beserta dengan perlindungan lingkungan yang terkait di dalamnya. Soal yang kedua, jawaban nomor 2, secara hukum agraria itu seperti di mana mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah serta sumber daya alam di atasnya. Ini melibatkan norma-norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban terkait tanah, baik dari segi individu maupun kolektif. Yang jawaban nomor 3 itu hak menguasai tanah, yang dimana itu seperti mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah. Contohnya itu seperti hak milik, di mana seseorang memiliki tanah dengan hak penuh untuk menjual dan menyewakan atau mewariskannya kepada pihak lain. Jawaban nomor 4 itu hak atas tanah terbagi menjadi 6 macam. Di antaranya yaitu yang pertama, hak milik. Hak milik itu hak penuh atas tanah yang memberikan kontrol mutlak kepada pemilik untuk memiliki dan menggunakan dan mengalihkan tanah tersebut. Yang kedua, hak guna. Hak guna itu hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu hak untuk membangun dan memiliki pembangunan di atas tanah orang lain selama jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, hak pakai. Hak pakai itu hak untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk kepentingan tertentu, tetapi tanpa hak itu memperoleh hasil tanah tersebut. Dan yang keempat, hak sewa. Hak sewa itu hak untuk menggunakan tanah atau pembangunan milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa. Dan yang kelima, hak gadai. Hak gadai itu hak tanggungan, hak untuk menjamin pelunasan utang dan secara memberikan hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan. Dan yang keenam, hak pengelolaan. Ya, hak pengelolaan ini hak untuk mengolah tanah yang dimiliki oleh orang lain, umumnya terkait dengan kegiatan perusahaan atau investasi. Dan jawaban nomor 5 ini, pendaftaran tanah secara hukum agraria umumnya melibatkan proses administratif di kantor pertanahan setempat. Ini melibatkan pengumpulan dokumen kepemilikan tanah seperti sertifikat dan pengajuan permohonan pendaftaran. Prosesnya ini berbeda-beda ya di setiap negara, namun umumnya melibatkan verifikasi data dan pembaruan informasi kepemilikan tanah dan catatan pertanahan resmi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.